Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Dina Listianingrum, NIM 20205100097. 2. Muhammad Najib Lutfi, NIM 20205100100. 3. Nurul Dwi Palupi, NIM 20205100092. Pengertian psikologi dalam Islam. Psikologi adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tidak terlihat, hanya dapat dirasakan dari penelitian, dan ada juga psikologi, artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Dengan singkat disebut psikologi dalam bahasa Arab, sampai sekarang masih disebut nafsu atau ilmu jiwa. Studi Islam atau Islamik atau keislaman merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas Islam baik sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah maupun kehidupan umatnya. Dimaklumi bahwa Islam sebagai agama dan sistem ajaran yang telah menjalani proses akulturasi, transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragam. Pendekatan psikologi dalam studi Islam. Psikologi memandang bahwa manusia selalu dalam proses berhubungan dengan alam. Manusia sangat diperlukan untuk menghargai dan menghormati terhadap ciptaannya sehingga manusia mampu menjaga lingkungan dengan yang baik. Pandangan psikologis humanistik, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dari aspek kemauan, kebebasan, perasaan, dan pikiran untuk mengungkapkan makna hidup dengan berdasarkan nilai-nilai ketahui dan sehingga manusia mampu mengembangkan potensi dan kualitas hidup yang islami. Oleh karena itu, konsep tersebut mengintegrasikan hubungan piramida antara nafsu, akal, dan hati ke dalam konteks psikologis manusia dengan berdasarkan pada ajaran-ajaran wahyu. Ilmu yang bisa diterapkan dalam psikologi adalah ilmu al-huduri, di mana ilmu yang memiliki arti pengalaman-pengalaman batin yang mendalam ketika manusia menghadapi alam semesta yang mengagumkan dalam lubuk hatinya yang terdalam, maka manusia telah dapat mengetahui adanya Zat yang maha suci lagi maha segalanya. Untuk mengetahui Zat yang maha pengasih dan penyayang, orang tidak perlu menunggu wahyu turun. Psikologi dan studi Islam. Proses aktualisasi potensi itu merupakan pencapaian tujuan akhir pendidikan Islam. Islam dapat dilihat mempunyai dua komponen, yaitu ibadah atau aktivitas penyembahan dan muamalah atau interaksi dengan sesama manusia. Keduanya terjalin secara erat dan saling berkaitan dalam banyak hal. Interaksi dengan sesama dan keterkaitan atas keduanya yang dipengaruhi oleh perasaan, pikiran, dan kemauan yang dimiliki oleh manusia akan menghasilkan pengakuan, yaitu pengakuan atas keberadaan dan tanggung jawabnya sebagai Abdullah dan Khalifah. Manusia bebas menentukan tingkah lakunya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kemauannya. Namun pada saat yang bersamaan, manusia juga bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, manusia, dan Tuhannya. Konsep psikologi Islam tentang ciri-ciri manusia. Ciri pertama, manusia mempunyai raga dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan fisik yang bagus, diharapkan manusia bersyukur kepada Allah SWT. Ciri kedua, manusia itu bersifat baik dari segi fitrah sejak semula.
Manusia tidak mewarisi dosa asal karena Adam dan Hawa keluar dari surga. Salah satu ciri utama fitrah adalah manusia menerima Allah sebagai Tuhan. Ciri ketiga, Ruh Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa kehidupan manusia tergantung pada wujud roh dalam badannya. Ciri keempat adalah kebebasan kemauan atau kebebasan berkehendak, yaitu kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri, kebaikan atau keburukan. Ciri kelima, akal dalam pengertian Islam bukanlah otak, melainkan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Akal dalam Islam merupakan ikatan dari 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan. Menurut T.M. Usman Al-Muhammadi, bila ikatan itu tidak ada, ciri keenam adalah nafsu. Nafsu seringkali dikaitkan dengan gejolak atau dorongan yang terdapat dalam diri manusia. Apabila dorongan itu berkuasa dan manusia tidak mengendalikannya, maka manusia akan tersesat.